Ada yang mengatakan bahwa abang pernah ditawari untuk menjadi seorang wakil ketua BEM. Halo Sobat Seni, selamat datang di podcast UKM Sanggar Seni Politeknik Negeri Lukis Mame dengan bintang tamu kita, Bang Mutakin Irwandi. Oke Bang, mungkin untuk pertama-tama mungkin bisa dari abang perkenalkan diri kepada para penonton. Boleh, jadi selamat siang para penonton UKM Sanggar Seni. Jadi perkenalkan, nama saya Mutakin Irwandi dan di sini saya menjabat sebagai Ketua Umum UKM Sanggar Seni. Iya, dari Bang Mutakin sendiri mungkin bisa dijelaskan dari jurusan apa, prodi apa, dengan angkatan berapa? Oh boleh. Jadi untuk saya sendiri masuk ke dalam Politeknik Negeri Losmawe ini jurusan Teknik Sipil dan prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan D4 dan angkatan 2020. Baiklah, di sini kan mengingat abang di sini di Politeknik ini memiliki jabatan nih sebagai Ketua Umum dari UKM Sanggar Seni periode 2022-2023. Nah, apa yang bisa bikin abang yakin untuk menjadi Ketua Umum Sanggar Seni ini? Mungkin dari abang mungkin sebelumnya pernah jadi ketua di organisasi lain atau gimana? Mungkin ini saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya ya. Kenapa saya yakin untuk menjadi ketua umum di UKM Sanggar Seni. Jadi awal sekali saya ikut organisasi itu pas SMP. Karena di SD saya memang sama sekali itu SD saya nggak ada ekskulnya bahkan. Jadi saya mulai berorganisasi itu di SMP kelas 1. Dan alhamdulillah di SMP kelas 1 itu sampai dengan kelas 3 saya dipercaya sebagai ketua pramuka di SMP saya. Dan alhamdulillah juga selama 3 tahun sebagai ketua pramuka prestasi saya di sana yaitu di tahun 2016 saya mengikuti Jambore Nasional ke-10 di Cibubur, Jakarta. Wah, luar biasa sekali. Ya. Berarti itu Jambore Nasional itu perwakilan dari Aceh Tamiang. Oh, dari Aceh Tamiang. Berarti mewakili sebuah kecamatan berarti. Kabupaten. Oh, kabupaten ya. Ya, benar. Luar biasa sekali. Terus itu kan di SMP. Lalu beralih ke sebenarnya yang paling banyak tuh di SMK untuk pengalaman. Jadi pas awal kali masuk SMK itu saya berlanjut ekskul pramuka saya, di mana situ alhamdulillah pertama kali saya masuk ke pramuka situ langsung dapat juara umum gitu, juara umum perlombaan pramuka Aceh Tamiang. Ya, kalau boleh tahu perlombaan apa tuh, Bang? Itu nama kegiatannya tuh Kemprata, Kemah Pramuka Aceh Tamiang. Jadi itu diikuti oleh seluruh SMA yang ada, SMA SMK yang ada di Aceh Tamiang gitu. Berarti dia mungkin sejenis dengan Persami atau memang khusus suatu perlombaan? Nah, itu kalau dibandingkan dengan Persami, kalau Persami kan mungkin lebih ke internal sekolahnya, perkemahan untuk internal sekolahnya. Tapi kalau untuk Kemprata ini, dia memang perlombaan tahunan yang diselenggarakan oleh, kalau di kabupaten itu namanya kuartir cabang. Jadi kayak pemegang kabupaten gitu tentang pramuka, kuartir cabang tuh. Berarti sebuah pemimpin di situ, Ya. pemimpin organisasi pramuka Ya. di daerah itu. Ya. Berarti itu merupakan acara yang diselenggarakan oleh mereka ya. Dan juga mungkin karena memang menurut saya, oh ya di SMK juga saya pernah menjabat sebagai ketua MPK sekaligus pencetus juga, istilahnya itu organisasinya saya yang buat MPK itu. Jadi saya lihat pada saat itu memang ada OSIS dan juga banyak ekskul lainnya. Cuman di sini kalau MPK di kampus tuh macam DPM. Oh, berarti seperti Dewa Perwakilan Mahasiswa. Ya, kalau MPK kan Majelis Perwakilan Kelas namanya. Perwakilan kelas. Karena tingkat SMA. Dan situ saya sebagai ketua pertama di MPK. Oh, berarti sebagai ketua generasi pertama sekaligus pencetus sebuah organisasi MPK tersebut. Ya. Oh, berarti masih sampai sekarang masih berjalan MPK itu di Ya. sekolah yang abang dulu. Masih, dan alhamdulillah sampai sekarang juga di situ logo juga saya yang buat dan juga desain bajunya juga saya yang buat. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih dipakai sama mereka. Oh, berarti itu desain untuk bajunya itu
baju apa tuh? Mungkin kalau kita di kampus kan seperti baju PDH Iya. atau baju atau apakah alma mater atau gimana tuh? Kalau di sana, kalau kita di kampus ini namanya PDH. PDH, PDH organisasi. organisasi. Berarti EPK itu udah sebuah organisasi yang sah yang Ya. di SMK Abang dulu. Betul. Makanya itu juga sebagai motivasi saya untuk agar saya naik sebagai ketua umum. Dan juga alhamdulillah sebelum saya menjadi ketua umum di UKM Sanggar Seni, saya terlebih dahulu menjabat sebagai sekretaris umum. Jadi di situ saya banyak belajar tentang sanggar, tentang organisasi di kampus, bagaimana jalur membuat acara. Jadi saya tarik pengalaman di sana, dan alhamdulillah pada tahun ini saya percayakan diri saya, dan alhamdulillah dipercayakan juga dengan anggota Sanggar Seni, saya menjabat sebagai ketua umum seperti itu. Nah, berarti pada periode sebelumnya Abang kan sudah menjabat sebagai sekretaris umum UKM Sanggar Seni. Nah, pada saat itu Abang memiliki dua pilihan untuk menjadi demisioner atau untuk lanjut menjabat sebagai ketua umum. Apa yang bikin Abang pengen kali untuk menjabat sebagai ketua umum? Sebagaimana kita tahu, untuk berjabat di sebuah organisasi itu bukanlah hal yang mudah. Ya. Jadi motivasi saya untuk menjadi ketua umum Sanggar Seni karena awalnya saya sebagai sekretaris umum. Jadi pada tahun kemarin bersama dengan ketua saya, kami berusaha untuk membaguskan struktur-struktur yang ada di Sanggar Seni, istilahnya seperti berkas-berkas, habis itu program kerja, dan mungkin sistem latihan gitu. Jadi perdana sekali itu kita bagusi di tahun 2022 kemarin, 2021-2022 itu zamannya almarhum Bang Noval kan. Jadi tujuan saya, sebenarnya motivasi saya untuk meneruskan apa yang sudah dibangun oleh almarhum seperti itu. Jadi karena kan jikalau memang jabatan ketua saya serahkan kepada orang lain, istilahnya kalau orang lain yang naik, mungkin mereka belum paham seperti itu apa yang sedang kami bangun seperti itu. Jadi di sini motivasi saya juga agar memang apa yang sudah kami bangun itu bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Berarti mungkin bisa Abang sebutkan tuh salah satu contoh yang menurut Abang itu membaguskan sebuah organisasi UKM Sanggar Seni daripada periode-periode sebelumnya. Jadi yang pertama itu kami membaguskan sistem latihan sebenarnya. Jadi untuk latihan itu kan kalau dulunya tuh sebelum jabatan almarhum Bang Noval, kita seperti dilatih kayak otoriter gitu. Jadi setiap hari itu pasti anggota Sanggar Seni itu selalu kena marah-marah terus, hukum, marah, hukum. Jadi itu menyebabkan para anggota sanggar tidak betah gitu di Sanggar Seni. Memang sebenarnya dimarahin itu pasti ada penyebabnya pastinya. Ya mungkin mereka salah gerakan ataupun apa. Jadi di sini maksud kami untuk membaguskan itu agar mereka tetap dengan menginginkan mengembangkan bakat mereka dengan nyaman gitu. Jadi walaupun mereka ada salah, kita nggak marahi mereka. Jadi mereka ada salah, kita komen, dan komenan itulah yang menjadi motivasi mereka untuk membangun diri mereka menjadi lebih baik lagi gitu. Itu salah satu contohnya. Baiklah, kita membicara soal anggota nih, seperti yang Abang sebutkan tadi, soal kepemimpinan yang otoriter, yang dimana itu secara garis besar berarti kurangnya dalam perangkulan antar seorang ketua dan seorang dan dengan para anggota dari organisasi tersebut. Nah, berarti mungkin kita bahas ke segi prestasi dulu gitu. Nah, untuk dari prestasi sendiri, Abang prestasi yang paling berkesan gitu, yang paling Abang banggakan gitu, apa tuh, Bang? Kalau memang prestasi yang paling dibanggakan, mungkin untuk saat ini karena memang kejuaraan ya. Memang saya ada mengikuti beberapa event nasional seperti Jambore Nasional, dan juga kemarin baru saja tuh Porseni. Cuman di ajang itu mungkin saya belum dikasih rezeki untuk dapat juara gitu. Jadi saya untuk prestasi yang saya banggakan tuh di tingkat provinsi. Jadi di situ ada
satu perlombaan namanya Perkemahan Sakawidya Budaya Bakti. Memang namanya perkemahan, tapi di situ kami tidurnya di hotel dan lombanya juga di hotel gitu. Berarti perkemahan elit lah ya. Perkemahan elit lah kalau bahasanya. Jadi di situ alhamdulillah saya diamanahkan sebagai seorang pemimpin oleh pembina saya, dan juga di situ kami lomba tanpa pembina. Jadi kita dilepas saja, ya siapa yang mengkoordinir pemimpinnya gitu. Dan juga itu bukan pada saat itu kami juga kan ada 9 orang tuh. Dan situ jujur kami memang nggak tahu segala macam mekanisme perlombaan. Dan alhamdulillah tim yang dipercaya oleh pembina saya ini memang saya memiliki teman-teman yang memang bagus dan juga kompak gitu, nggak saling egois dan nggak saling mencibir gitu. Jadi apapun yang saya bilang mereka nurut dan mereka belajar terus. Saya sebenarnya teringat pas pertama kali kami sampai ke hotel itu dan dikasih tugas menghafal jumlah kabupaten di setiap provinsi. Menghafal Jumlah kabupaten di 34 provinsi. Dan itu ratusan dong berarti. Iya, jadi gini, kami tuh bagi tugas. Misal saya di bagian provinsi ini kan kami 9 orang tuh. Jadi 34 provinsi dibagi 9 orang. Dan itu kami sama sekali nggak tahu pertamanya. Dan alhamdulillah kami di malamnya itu begadang sampai jam sekitar 1:30, kami hafal itu semua, dan di paginya alhamdulillah kami dapat juara 1 di situ. Luar biasa sekali. Berarti itu semalam tadi bilangnya. Ya. Untuk penghafalan itu. Ya. Dan alhamdulillah juga mereka memiliki pemikiran yang cerdas gitu. Berarti mereka punya, selain memiliki pikiran yang bisa kita bilang cerdas, dan juga memiliki daya ingat yang sangat-sangat kuat gitu. Ya. Luar biasa sekali sistem SKS ya. Ya, sistem sebut semalam. Nah, kalau dari prestasi dalam bidang seni sendiri, Prestasi di bidang seni. Mungkin kalau untuk bidang seni, kalau untuk prestasi nih, mungkin saya lebih ke bidang teater. Walaupun sekarang saya di Sanggar Seni di bidang hip hop nih. Memang hobi saya yang paling berat itu di hip hop. Tapi nggak tahu kenapa prestasi saya lebih ke teater. Jadi awal sekali saya merebut prestasi itu di tingkat SMK. Dulu pas 2018 kelas 2 SMK nggak salah. Itu saya dapat juara 2 FLS 2N di tingkat kabupaten. Dan pada tahun 2019-nya saya ikut lagi. Karena istilahnya di 2018 saya sebenarnya ada membuat kesalahan di situ. Makanya nggak dapat juara 1. Padahal itu ceritanya tuh memang sangat-sangat kami persiapkan. Tapi gara-gara saya salah mengumpulkan kata dan saya ngeblank situ, jadi juara 2. berarti perlombaannya itu drama ya? Drama, teater. Oh, makanya ada salah penyebutan inilah Ya, dari jadi langsung ngeblank gitu, Oman salah nih. Terus di 2019 saya terus evaluasi, dan juga alhamdulillah pembina seni juga merekom saya lagi sebagai peserta FLS 2N, dan alhamdulillah di tahun 2019 kami mendapatkan juara 1 FLS 2N, dan alhamdulillah kami berangkat ke provinsi. Itu juga ada salah satu partner saya juga yang masuk juga ke dalam Sanggar Seni, itu ada Bima. Berarti Dia adalah pemeran utama, malah dia pemeran utama di teater tersebut gitu. Oh, berarti Bima sebagai istilahnya MC, main karakter. Ya, dia jadi karakter utama di situ, dia sebagai anak durhaka di situ. Mungkin kalau misalkan kawan-kawan mau lihat, ada juga YouTube di YouTube-nya. Ya, nanti bisa lihat di link di bawah deskripsi ini, oke? Terus yang paling memang berkesan di bidang teater itu Paspor Seni kemarin lah, 2022 di Banjarmasin. Alhamdulillah saya memang nggak dapat juara, tapi peringkat saya tuh nomor 9 sepoliteknik se-Indonesia. Biasa sekali. Berarti nomor 9 dari berapa peserta tuh, Bang? Kok nggak salah politeknik saat itu yang bergabung ada sekitar 50-an politeknik gitu. Berarti abang ini selain bisa organisasi juga bisa dalam teater untuk berseni. Kok dari hip hop sendiri, Bang? Abang kan bilang hip hop di Sanggar di bidang hip hop. Nah, mungkin ada prestasi atau mungkin pernah ikut perlombaan yang paling abang teringat lah gitu.
Mungkin yang paling saya ingat itu memang ini turnamen online dan juga lembaganya juga saya lupa tuh lembaga apa yang menyelenggarain. Yang saya ingat itu memang perlombaan se-Asia Tenggara di mana di situ ada dari Malaysia, Singapura, bahkan ada Australia juga, ada Australia sama Indonesia, Brunei, Timor Leste. Jadi alhamdulillah di situ saya dapat juara 3 di Asia Tenggara. Dan di situ saya mengalahkan beatboxer dari Indonesia juga, dan di small final saya mengalahkan beatboxer dari Malaysia. Dan alhamdulillah itu prestasi di hip hop terbesar saya di situ, Asia Tenggara. Kalau di event-event seperti di daerah, alhamdulillah juga kemana-mana dapat juara, alhamdulillah. Berarti sudah masuk di ranah top beatboxer dong di Indonesia ini. Kalau di Indonesia mungkin memang istilah kalau di beatbox Indonesia ini kita banyak sekali beatboxer sebenarnya, dan bahkan untuk di dunia komunitas beatbox terbesar itu di Indonesia. Karena memang banyak sekali orang-orang beatboxer di Indonesia gitu. Dan jikalau memang ada seperti voting beatboxer itu, kalau di tingkat dunia Indonesia selalu menang. Oh, berarti memang salah satu komunitas terbesar di dunia itu di Indonesia. Ya. Para kumpulan-kumpulan beatboxer itu. Ya. Berarti salah satunya itu ada abang di sini yang masuk di komunitas tersebut. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Nah, dengan segudang prestasi dari seorang Mutakin Irwandi dan juga pengalaman organisasinya yang nggak bisa dianggap remeh, ada sebuah kabar burung nih, Bang. Kabar burung. Kabar burung, kabar angin. Ada yang mengatakan bahwa abang pernah ditawari untuk menjadi seorang wakil ketua BEM. Oke. Mungkin ya sebelum adanya pemilihan ketua BEM, bahkan bukan wakil saja, ada sekitar 3 orang yang memang menawarkan saya, yang 2-nya suruh saya jadi ketuanya, yang 1 menjadikan saya wakil. Jadi ada 2 orang menawarkan saya menjadi ketua BEM, 1 lagi menjadi wakil ketua BEM, menjadi pasangan paslon. Jadi pada saat itu kan salah satu persyaratan menyalurkan diri sebagai ketua BEM harus ikut LKD BEM. Dan pada saat itu memang sebelum adanya LKD BEM, dia udah menawarkan duluan. Jadi istilahnya dia nih ngajak saya untuk ikut LKD BEM gitu. Dan situ sebenarnya saya mikir kalau untuk BEM. Jadi saya sebenarnya pengen juga jadi ketua BEM ataupun jadi wakil ketua BEM. Karena siapa sih yang nggak pengen jadi ketua BEM, orang yang paling dikenal di kampus. Istilahnya pemimpin nomor 1 mahasiswa lah kalau di kampus, kalau ketua BEM itu kan. Cuman situ saya melihat diri saya sendiri. Saya ini sebenarnya suka organisasi, tapi saya lebih suka seni daripada organisasi. Jadi pada saat itu juga saya kan belum jadi ketua umum nih. Di situ saya memilih untuk memang tetap di sanggar seni. Jadi mungkin untuk di politik saya memang bisa, cuman passion saya tuh bukan di situ gitu. Saya lebih ke seni. Makanya saya memilih untuk menjadi ketua UKM Sanggar Seni saja, seperti itu. Jadi itulah yang membuat abang untuk menolak sebuah tawaran itu dan untuk memilih untuk stay di UKM Sanggar Seni dan mencalonkan diri sebagai ketua umum UKM Sanggar Seni. Ya. Nah, di UKM Sanggar Seni sendiri kita memiliki acara yang bisa dibilang bukan acara yang ruang lingkupnya ada acara kecil. Ini bisa dibilang sebagai acara besar atau mungkin bahkan salah satu acara terbesar di kampus Politeknik Negeri Lok ini. Nah, sebagaimana kita tahu itu adalah acara Festival Seni Anak Nangro yang ke-6. Yang akan direncanakan diadakan pada rencananya kita buat di tanggal 3, 4, 5 Maret. Nah, tentu dong abang sebagai ketua umum UKM Sanggar Seni ini sendiri pasti ada dong abang bayangan, aku pengen festival 6 ini kayak gini, pengen yang bentuknya kayak gini, pengen sesukses ini. Nah, gimana kalau andaikan acara itu tidak memenuhi ekspektasi abang yang sebelumnya? Gimana? Jikalau memang festival tidak memenuhi ekspektasi saya sebelumnya. Jadi
yang pertama kali kita lihat, pastinya pertama kali ketika kita membuat acara, pastinya yang kita inginkan kita berusaha semaksimal mungkin gitu. Jadi jikalau ada memang kesalahan ataupun ada permasalahan, di situ kita cari solusinya. Kita lihat dulu, kita cari solusinya. Jikalau memang sudah memang nggak bisa lagi, berarti itu mau kayak mana juga kita bilang kan. Jadi itu kita jadikan sebagai evaluasi. Ketika memang festival tidak sesuai dengan ekspektasi saya, mungkin saya bakalan bantu. Kedepannya kan saya sebagai demisioner, saya bakalan bantu ketua yang baru untuk mensukseskan festival 7 dengan minim kesalahan seperti itu. Jadi apa yang sudah kita buat sebelumnya itu kita jadikan evaluasi untuk kedepannya agar festival-festival selanjutnya kita buat menjadi lebih bagus seperti itu. Itu kalau untuk upaya abang sendiri nih, itu kan tadi kita membahas apabila tidak memenuhi, itu telah terjadi kan. Kalau bagaimana cara abang untuk memprepare, membangun sebuah festival Sanggar Seni yang ke-6 itu menjadi hal yang mungkin kita bisa bilang nggak kurang dari festival-festival yang sebelumnya. Jadi bagaimana cara memprepare agar festival 6 ini berjalan dengan lancar dan juga sesuai ekspektasi seperti itu. Jadi sebenarnya saya ini udah bilang dengan pejabat-pejabat teras saya. Jadi di situ saya bilang memang untuk pembentukan panitia festival 6 saya mau lebih cepat daripada tahun sebelumnya. Jadi di tahun sebelumnya kita bentuk panitia tuh sekitar 2 bulan sebelum acara. Dan alhamdulillah kita pada tahun ini kita bentuk panitia festival 3 bulan sebelum acara. Jadi jadi kita punya lebih banyak waktu untuk memprepare bagaimana dekorasinya, bagaimana sistem acara, bagaimana konsep-konsep yang bakalan kita matangkan nanti seperti itu. Jadi upaya saya pada saat ini bagaimana caranya saya bentuk kepanitiaan lebih cepat, dan juga segala jobdesk yang sudah kita terima tahun lalu, pastinya kan panitia tahun lalu juga ada bergabung ke dalam panitia tahun ini. Pastinya mereka juga mengantongi segudang ilmu. Jadi apa yang sudah dibuat tahun lalu kita tanamkan lagi di tahun ini. Jadi cepat-cepat terus, istilah berpacu terus. Dan saya juga tekankan kepada ketuplaknya agar apa yang sudah ada jobdesknya atau apa yang sudah ingat jobdesknya itu langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Karena jikalau kita tunda-tunda, ini kan festival acara besar, pastinya nanti bakalan ada hal-hal yang kita tidak inginkan seperti itu. Karena memang acara ini besar. Jadi istilahnya upaya saya yaitu menekankan mereka agar tidak menunda-nunda waktu gitu. Berarti yang saya tangkap berarti terus menekankan kepada ketua pelaksananya kalau ada kerjaan langsung dikerjakan. Terus juga dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kita mengevaluasi untuk lebih meminimalisir masalah-masalah yang telah terjadi pada festival sebelumnya. Baiklah, mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Terima kasih kepada Bang Mutakin yang telah mau berhadir pada tempat kita yang sederhana seperti ini.